Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News, dan untuk mengetahui situasi terkait dengan erupsi Gunung Ile Lewotobi masih bergabung bersama kami Joni Nura dan juga Bapak Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Bapak Cornelis Wadu. Jody, apakah Anda mendapatkan informasi ada berapa banyak warga yang saat ini dievakuasi di Kota Maumere? Baik, dapat saya laporkan yang warga yang dievakuasi ke Kota Maumere itu mereka evakuasi mandiri. Mereka, keluarga mereka yang berada di Kota Maumere melakukan penjemputan sendiri di lokasi kejadian, mereka kembali ke Kota Maumere, Pak. Hingga saat ini kita belum tahu jumlah berapa yang mengungsi ke Kota Maumere sendiri. Baik, saat warga mengevakuasi diri ke Maumere, apakah mereka diantar oleh pihak BPBD ataupun pemerintah setempat atau mengevakuasi dengan sendiri? Mereka evakuasi mandiri sendiri, itu keluarga mereka yang menjemput dan tidak dikawal oleh pemerintah. Baik, apakah sudah ada informasi hingga berapa lama nantinya mereka akan berada di Kota Maumere? Info yang kami dapat bahwa mereka menunggu sampai bagaimana aktivitas gunung itu sendiri bisa normal kembali sehingga mereka bisa kembali. Nah, hingga saat ini status Gunung Lewotobi laki-laki sendiri sudah dinaikkan statusnya dari siaga menjadi awas. Baik, apakah Anda mendapatkan informasi apa saja yang dibutuhkan oleh para warga hingga saat ini? Baik, yang sangat dibutuhkan warga saat ini adalah makanan, obat-obatan, dan kebutuhan anak-anak bayi balita. Ya, Joni, apakah ada warga yang luka-luka? Baik, ya, dapat saya laporkan bahwa ada beberapa warga yang mengalami luka, baik di kaki, bahkan ada yang tangannya putus akibat erupsi Gunung Lewotobi semalam. Mereka panik dan mereka lari, sehingga mengakibatkan ada yang tangannya putus, kakinya luka, dan ada yang bagian kepala luka, dan saat ini mereka sedang dibawa ke Puskesmas Ulanggitan. Baik, berarti sudah ada penanganan lebih lanjut di Puskesmas? Ya, Bang, saat ini warga-warga yang mengalami luka cedera sedang dirawat di Puskesmas Ulanggitan sendiri. Baik, kita beralih ke Pak Cornelis. Pak Cornelis, apakah BPBD ini memiliki skenario terburuk jika nantinya aktivitas vulkanik terus meningkat, karena berdasarkan informasi yang tadi kami dapatkan dari rekan Jody bahwa Gunung Lewotobi saat ini statusnya sudah awas. Secara regulasi itu sudah berakhir 3 ini di tanggal 29. Pak Cornelis, apakah Anda bisa mendengar suara saya? Baik. Nampaknya kita masih mengalami gangguan komunikasi dengan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan saat ini kita bergabung kembali dengan rekan Joni Nura, rekan kami yang berada di Kota Maumere, Nusa Tenggara Timur, salah satu tempat evakuasi para warga akibat erupsi Gunung Lewotobi. Joni, apakah Anda bisa menggambarkan kepada kami situasi di Maumere saat ini seperti apa? Baik, situasi di Maumere saat ini warga masih beraktivitas seperti biasa karena yang terdampaknya hanya karena abu vulkanik, sehingga warga masih beraktivitas seperti biasanya. Info yang saya baru dapat dari rekan saya yang berada di Boru di Kecamatan Ulanggitan sendiri mengatakan bahwa hingga saat ini kendaraan yang hendak menuju ke Kota Larantuka sendiri tidak bisa melintas karena ada lumpur yang menutupi jalan Trans Flores yang menuju ke Kota Larantuka sendiri, dan ada material batu-batu yang akibat erupsi semalam masih menutupi lokasi jalan Trans Flores sendiri. Ya, Jody, jarak Anda melaporkan saat ini menuju ke tempat pengungsian ini seberapa jauh, dan apakah dapat Anda gambarkan bagaimana kondisi pengungsian saat ini? Baik, kalau dari lokasi yang saya laporkan bahwa saya masih sekitar 40-an kilo lagi sehingga sampai ke lokasi. Sehingga saat ini saya belum bisa menggambarkan bagaimana keadaan masyarakat yang mengungsi di daerah perbatasan Maumere dengan Larantuka. Tapi dari hasil informasi yang saya dapat dari teman rekan saya,
mengatakan bahwa warga saat ini sedang menunggu bantuan dari pihak-pihak terkait baik pemerintah maupun para swasta yang ingin membantu mereka, karena mereka mengungsi tidak membawa serta barang-barang mereka. Baik, Jody, kita ingin mengkonfirmasi kembali. Tadi Anda mengatakan ada sejumlah warga yang luka-luka dan saat ini dirawat di puskesmas. Ini puskesmas apa dan berapa orang yang mengalami luka-luka, Jody? Hingga saat ini yang saya dapat informasi bahwa ada belasan warga yang mengalami luka-luka dan mereka dirawat di puskesmas Bulan Gitar sendiri. Baik, kemudian tadi juga Anda katakan bahwa beberapa warga ini membutuhkan beberapa logistik seperti makanan dan juga pakaian begitu ya. Dan apakah Anda sudah mendapatkan informasi apakah nantinya ada logistik tertentu yang dikirimkan kepada warga? Ya, hingga saat ini logistik dari pemerintah sendiri atau BPBD sendiri belum sampai. BPBD sekarang masih melakukan pencarian dan mencari evakuasi korban-korban yang diduga masih timbul dengan runtuhan rumah. Hingga saat ini pun belum tahu berapa warga yang sedang mengungsi dan berapa warga yang meninggalkan rumahnya, lari kemana. Hingga saat ini pihak pemerintah kecamatan dan desa sendiri belum mempunyai data yang pasti terkait itu. Baik, rekan Joni, tahan dulu. Kita akan bergabung dengan Bapak Cornelis, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pak Cornelis, tadi dikatakan oleh rekan kami bahwa saat ini status Gunung Lewotobi ini sudah naik menjadi awas. Apakah nantinya BPBD ini memiliki skenario terburuk jika aktivitas vulkanik terus meningkat, Pak? Pak Cornelis, boleh di-unmute audio Anda, Pak Cornelis? Halo? Ya. Halo? Ya, sudah Pak. dengar? Ya. Ya, jadi status awas itu sudah merupakan status level tertinggi, level 4. Karena itu kami sudah komunikasi dengan BPBD setempat, Kabupaten Flores Timur, untuk melakukan perubahan status kebencanaannya dari status siaga darurat ke tanggap darurat. Karena itu terjeleknya kita bisa lakukan antisipasi, termasuk di dalamnya yang paling jelek adalah meminta teman-teman Dinas Teknis PUPR masihkah layak untuk lakukan pemukiman apabila ke depan secara perlahan-lahan level awas ini dia akan turun ke level siaga, kemudian mengantisipasi masa ke depan, maka seluruh masyarakat yang ada seperti apa untuk antisipasi. Tapi pertimbangan teknisnya dari teman-teman yang ada di perangkat daerah teknis lainnya. Baik, Pak Cornelis, lalu bagaimana kesiapan fasilitas penampungan jika nantinya jumlah pengungsi ini bertambah? Ya, kami sudah meminta teman-teman BPBD untuk lakukan inventarisasi terhadap korban bencana yang apabila bertambah, maka sudah pasti kita akan menyiapkan tenda-tenda pengungsian, termasuk di dalamnya mungkin menginventarisasi perumahan-perumahan ataukah tempat umum bersifat sekolah dan aula-aula lain untuk diungsikan kepada tempat yang terdekat. Apabila kalau memang mereka tidak punya sanak saudara di wilayah kota ataupun di kabupaten terdekat. Seperti yang tadi teman kita Joni menyampaikan bahwa ada yang sudah punya keluarga di Kabupaten Sika Maumere, mereka sudah lakukan pengungsian ke wilayah Maumere. Demikian. Baik, Pak Cornelis, seberapa jauh Pak radius aman yang dapat ditempati oleh warga dan apakah Kota Maumere ini aman dari erupsi ataupun dampak dari erupsi Gunung Lewotobi? Ya, kalau dari sisi jarak antara Flores Timur sama Sika itu cukup ratusan kilo, tetapi dari sisi erupsi mungkin terganggunya hanya di pernapasan. Sementara erupsi gunungnya itu tidak sampai mengalir, lebih kurang sampai ratusan kilo. Demikian. Iya. Tadi kami sudah mendapatkan informasi ada sejumlah warga yang mengungsi begitu ke Kota Maumere. Tapi apakah ada kota maupun kabupaten lainnya yang dapat disinggahi oleh masyarakat yang terdampak, Pak? Ya, yang terdekat itu hanya Maumere. Karena
Pulau Flores ini sudah terletak, Flores Timur ini sudah terletak dari bagian ujung arah timur Pulau Flores itu sendiri. Dia harus bergeraknya ke arah barat. Arah barat itu dia akan ketemu dengan Kabupaten Sika, kemudian Ende, kemudian seterusnya sampai ke Manggarai Barat, paling barat wilayah Flores. Sementara wilayah utaranya itu berada di Pulau Lembata, menyeberang lewat laut. Baik, Pak Cornelis, tadi kami mendapatkan informasi dari rekan Joni bahwa saat ini warga yang mengungsi ini membutuhkan sejumlah pasokan makanan, air, dan juga kebutuhan dasar lainnya. Apakah rencana BPBD terkait dengan bantuan yang diinginkan oleh masyarakat, Pak? Tadi pagi kami sudah, seperti yang saya jelaskan, bahwa kita sudah rapat, Dinas Sosial akan lakukan pergerakan untuk bantuan logistik berupa beras, kemudian kesehatan berupa obat-obatan, dan tadi juga disampaikan oleh Pak Joni bahwa teman-teman dari Maumere juga sudah melakukan pergerakan, BPBD, kemudian TNI dalam hal ini Dandim, dengan Polri dalam hal ini Brimob untuk membantu kawan-kawan di Flores Timur itu sendiri. Baik, Pak Cornelis, kami ingin mengkonfirmasi kembali, apakah nantinya pemerintah pusat juga akan tiba di lokasi pengungsian ataupun di lokasi erupsi saat ini, Pak? Ya, tadi seperti awal disampaikan bahwa saya sudah informasikan setelah dengan Bapak PJ kami rapat, kemudian saya informasikan ke Pak Deputi dengan Pak Direktur, dan barusan tadi lagi dengan Pak John, Pak Direktur menyampaikan ke saya bagaimana kalau penerbangannya susah, jadi diminta untuk saya berkomunikasi apakah bisa laut, apakah laut itu kita charter kapal cepat atau bagaimana. Nanti setelah Zoom ini saya akan berkomunikasi dengan Dinas Perhubungan untuk mengantisipasi, karena malam hari sebentar Pak Deputi sama Kepala BNPB dengan Pak Direktur dengan beberapa anggota akan tiba di Kupang. Kemudian kita berangkat ke Flores Timur. Demikian. Baik, jadi nantinya ada sejumlah pejabat pemerintah pusat, baik dari BNPB maupun dari pihak provinsi yang akan tiba di tempat evakuasi maupun di tempat sekitar Gunung Lewotobi. Pak Cornelis, apakah nantinya BPBD juga memiliki rencana jangka panjang untuk mitigasi resiko bagi masyarakat yang tinggal di zona rawan bencana atau tepatnya di sekitar Gunung Lewotobi? Ya, yang pertama tadi saya sudah lapor sama PJ Gubernur untuk kawan-kawan BPBD Kabupaten mengeluarkan status dari siaga darurat ke tanggap darurat. Kemudian fungsi kami di provinsi adalah lakukan pendampingan terhadap teman-teman di Kabupaten Flores Timur. Sementara pos komandonya berada di Flores Timur. Sehingga saya sudah lapor di PJ Gubernur, dan apabila statusnya sudah ini, saya akan sampaikan ke PJ Gubernur untuk menyiapkan dokumen administrasi dan sampaikan ke Bapak PJ Gubernur, selanjutnya ke pemerintah pusat, dalam hal ini BNPB. Baik, Pak Cornelis dan juga rekan Joni Nura, kita akan kembali mengupdate soal erupsi Gunung Lewotobi usai jeda. Untuk itu tetaplah bersama kami di Breaking News.